Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Rizky Musofia dari Prodi Teknik Informatika Angkatan tahun 2016 Universitas Sains Al-Quran akan melaksanakan presentasi mengenai laporan kerja praktek yang saya lakukan selama sebulan di kantor Balai Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Berikut ini adalah ringkasan laporan kerja praktek yang telah saya lakukan yang berjudul Sistem Arsip Buku C atau Letter C Desa Surotrunan. Adapun latar belakang yaitu setiap desa selalu memiliki catatan mengenai tanah atau hak milik tanah yang tercantum dalam buku C atau Letter C. Buku C atau Letter C sendiri adalah catatan mengenai kepemilikan tanah yang ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan ada sejak zaman kolonial Belanda. Untuk saat ini, buku C hanya bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan kepemilikan tanah yang belum bersertifikat di suatu desa. Lalu tujuan kerja praktek salah satunya adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan arsip buku C yang ada di kantor balai desa. Lalu manfaat kerja praktek salah satunya adalah membantu meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalisasi human error yang ada di kantor balai desa. Untuk batasan kerja praktek, penelitian dan pembahasan pada pembangunan sistem untuk meningkatkan kinerja pelayanan terpadu yang ada di kantor balai desa, yaitu sistem arsip buku C. Lalu sistem dibuat hanya untuk perangkat desa dan sistem dirancang untuk menghapus, menambah, mencetak, mengedit, dan mengekspor data. Lalu tempat saya melakukan kerja praktek yaitu di kantor Balai Desa Surotrunan dengan alamat Jalan Pemandian nomor 7, Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk visi dan misi daripada kantor balai desa, untuk visinya yaitu Surotrunan semakin sejahtera dan agamis melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh serta pemerintahan yang semakin bermartabat, bersih dan amanah. Untuk misinya yaitu seperti yang di poin dengan font warna kuning, yaitu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, salah satunya adalah dalam mendapatkan buku C. Lalu waktu pengembangan sistem, saya melakukan pengumpulan data laporan ini berkisar sekitar 1 bulan sejak Agustus sampai September. Untuk metode pengembangan sistemnya saya melakukan dengan metode riset dan development dan model pengembangannya menggunakan waterfall. Adapun analisis sistem yang berjalan yaitu masyarakat datang ke kantor balai desa lalu memberikan SPPT atau nama asal mula tanah, lalu diberikan kepada admin pelayanan. Lalu admin melakukan pencarian buku C dan ketika sudah mendapatkan hasilnya difotokopi dan dibuatkan surat pengantar sebagai bukti bahwa buku C tersebut memang benar-benar diambil dari kantor balai desa. Jika buku C sudah ditandatangani, maka diberikan kepada yang membutuhkan. Lalu masalah yang dihadapi, buku C atau arsip buku C ini disimpan dalam bentuk buku atau fisik. Dan buku C itu jumlahnya ada ribuan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan akhirnya tidak efisien. Dan ini bertentangan dengan misi daripada Desa Surotrunan. Lalu analisis kebutuhan fungsional, sistem memberikan fungsi tampil arsip di halaman depan untuk mempermudah dalam melihat dan mencetak data, memberi fungsi login pada user, dan user diberi kewenangan penuh atas aktivitas sistem. Sistem memberikan fungsi logout untuk user. Selanjutnya yaitu use case system. Isinya di sini ada admin bisa melakukan untuk login, mengelola data buku C, cetak data, dan itu semua ada substansinya. Lalu setelah itu sistem arsip buku C atau letter C Desa Surotrunan ini bisa diakses di halaman tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan demo untuk aplikasi sistem yang telah saya buat. Untuk di halaman beranda bisa dilihat ada data arsip dan fungsi login. Di sini data arsip ditampilkan untuk mempermudah user melakukan lihat data dan cetak data. Dan ada pula icon edit data dan remove data, akan tetapi di halaman ini tidak bisa digunakan karena harus melakukan login terlebih dahulu. Search-nya ini berfungsi untuk mencari data yang kita inginkan. Misal jika datanya lebih dari 50, tentunya hal itu akan sulit kita cari. Makanya data search itu penting. Contoh, misal kita mencari Rohmat. Di sini terlihat Rohmat dengan nomor C 0. Kita langsung masuk ke fungsi login, yakni dengan username admin dan password admin. Setelah masuk, halaman pertama yang terlihat adalah halaman administrator sistem arsip buku C. Di sini dijelaskan secara singkat tentang kantor balai desa Surotrunan dan sistem arsip buku C-nya.
Selanjutnya langsung ke halaman arsip. Di data arsip ini sepertinya terlihat sama seperti di halaman beranda, akan tetapi ada fungsi tambahan seperti fungsi tambah data dengan data yang sudah ada dan fungsi tambah data dengan data yang belum ada di data arsip. Lalu kita akan menambahkan data tambah atau tambah data dengan data yang belum ada di data arsip. Di sini IDC sudah otomatis terisi. Lalu kita tinggal menambahkan data yang ingin kita tambahkan. Misal kita ingin menambahkan dengan nama Lami. Setelah menginput form data tambah, lalu kita simpan arsip. Terlihat di sini ada data baru dengan nama Lami dan memiliki nomor C12. Lalu jika kita ingin menambahkan data dengan data yang sudah ada, misal kita ingin menambahkan datanya Ahmad Pekih, lalu kita tinggal menginput data seperti nomor persil dan lain-lain karena IDC namanya dan nomor C-nya sudah terisi otomatis. Setelah itu langsung melakukan simpan arsip. Maka di datanya Ahmad Pekih ini sudah ada data baru, yakni seperti yang terlihat di sini. Lalu kita kembali ke data arsip. Setelah itu jika ingin mengedit nama atau nomor C, kita bisa klik icon edit di sebelah sini. Misal kita ingin mengubah nama Ahmad Pekih menjadi Rohmat Pekih. Terlihat sudah berganti. Lalu jika kita ingin melihat data, kita bisa melihat data Rohmat Pekih seperti ini. Dan di dalam informasi detail arsip ini ada edit data baru dan remove. Edit data ini hanya untuk mengedit apa yang ada di dalam detail arsip ini. Misal kita pengen mengedit datanya Rohmat Pekih yang nomor 4 dengan nomor persil 4. Kita ingin mengubah tanggalnya. Lalu setelah diubah, klik update data arsip. Maka data Rohmat Pekih dengan nomor persil 4 sudah berubah. Lalu jika kita ingin menghapus data, kita tinggal klik tanda merah ini. Maka datanya Rohmat Pekih sudah hilang yang ingin kita hapus. Lalu kembali ke data arsip. Lalu jika kita ingin menghapus data keseluruhan, karena terkadang dalam satu nama itu terdapat substansi lain atau terdapat data lain dan kita ingin menghapus semuanya, maka kita tinggal menggunakan remove yang ada di halaman arsip yang paling awal. Jadi tinggal klik remove. Kita misal pengen menghapus punyanya Wahyu, maka data punya Wahyu sudah tidak ada, sudah hilang. Lalu untuk user, fungsi daripada user yang ada dalam fungsi edit. Di sini kita jika ingin mengedit nama lengkap misalkan menjadi Alivia Rizky, lalu klik update data user, maka nama tersebut sudah berganti. Adapun fungsi seperti menu seperti about, kontak, dan logout. About ini hanya mengenai penjelasan tentang buku Jaya itu sendiri. Lalu kontak itu adalah kontak kantor balai desa. Setelahnya kita ingin melakukan logout, lalu klik menu logout, maka langsung keluar ke halaman beranda. Terima kasih, apabila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.